Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lispi. Nomor NPM saya 10222019 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview materi mengenai Marifatul Rasul. Selamat menyaksikan. Di pertemuan kedua, ada hajatul insan illa Rasul atau kebutuhan manusia terhadap Rasul. Yang pertama, apa itu fitrah? Secara bahasa, fitrah berasal dari kata Arab fatoro. Dalam bahasa Arab yang berarti membuka atau menguak, juga berarti perangai, tabiat, keajadian, asli, agama, ciptaan, menurut Mustafa al-Maraghi. Dalam kitabnya Tafsir al-Muraghi mengatakan bahwa fitrah adalah sebagai kondisi penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran. Sedangkan fitrah manusia secara religius adalah beriman Islam. Fitrah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, yang pertama adalah fitrah yang berwujud khalik atau eksistensi keberadaan pencipta. Jadi, manusia adalah makhluk yang berasal kejadiannya bertuhan dan mengakui ada kekuasaannya. Tuhan yang menjadikan alam semesta ini, itulah naruri dan fitrah manusia. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, dan ingatlah, ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demi itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lega terhadap ini kesean Tuhan." QS Al-Arab 7172. Kedua, ada fitrah untuk ibadatul khaliq, yaitu menyembah atau beribadah kepada Sang Pencipta. Salah satu bukti yang menunjukkan beribadah adalah bagian sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Yang ketiga, fitrah terhadap al-hayatul munazzamah, yaitu kehidupan yang teratur. Oleh karena itu, sebagai manusia yang hidup individu maupun sosial, dengan dorongan fitrahnya selalu berupa menata kehidupannya. Ketiga fitrah tersebut sangatlah dibutuhkan bimbingan Allah Ta'ala, karena tanpa bimbingannya manusia akan terjerumus. Dan melalui bimbingan para rasul, manusia pun akan mengenal minhajul hayah atau pedoman hidup, hidayatul rasul atau petunjuk. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin taat kepada Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Mengenal Pencipta. Dengan petunjuk itulah manusia dikenal dengan para Rasul tentang Pencipta satu-satunya alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedoman hidup. Para Rasul juga memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman hidup manusia, bukan aturan-aturan yang menjadi pedoman hidup manusia atau yang dibuat oleh manusia. Pedoman hidup itu seharusnya mampu mengarahkan manusia pada jalan yang lurus atau siratul mustaqim, bukan jalan yang menyimpang atau sesat. Ibadah yang benar. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Di pertemuan ketiga ini ada sifatul Rasul atau sifat-sifat Rasul. Karena Rasulullah adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya, maka tentu Rasul memiliki sifat-sifat yang unggul.
Salah satunya adalah sifat manusiawi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, Rasulullah SAW adalah manusia biasa, seperti manusia lainnya. Rasul bukanlah bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat dan bukan manusia setengah jin. Tetapi Rasulullah SAW adalah manusia seutuhnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dan para rasul lainnya sama sekali tidak berkuasa mendatangkan ayat, petunjuk, mukjizat, keajaiban atau apapun namanya kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Terpelihara dari kesalahan biasanya disebut dengan mashum, bukan berarti tidak pernah salah, tetapi kalau salah langsung diluruskan atau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar atau sidik, apa yang disampaikan selalu benar, bukan dusta. Tak pernah sekalipun beliau berdusta, bahkan ketika bergurau. Cerdas atau patah. Seorang rasul adalah manusia pilihan yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa contoh kecerdasan dari beliau: memimpin orang-orang hebat yang berkumpul dalam satu kota atau kota Madinah tentu memerlukan kecerdasan luar biasa. Apalagi latar belakang mereka itu berbeda-beda, ditambah lagi ada gangguan dari munafikin dan Yahudi. Amanah. Sebelum masa kenabian, Muhammad telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta benda berharga kepadanya. Mereka menjulukinya sebagai Al-Amin, yang berarti penjaga amanah atau menjaga amanah. Kepada umatnya, Muhammad SAW mengatakan, tunaikanlah amanat dan janganlah engkau berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianati. Dan pesan Nabi tentang amanah yaitu, beliau adalah SAW adalah manusia yang paling amanah, sehingga selalu memberikan penekanan terhadap masalah ini, menyampaikan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kebenarannya dengan teguran Allah kepada diri beliau, dan komitmen. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kata kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya dakwahnya. Komitmen ini juga ditunjukkan dengan keteladanan dalam semua amalan. Kalau mengajak hujud atau juhud, beliau yang rumahnya sundul kepala, dapurnya berhari-hari tidak mengepul, bahkan mengganjal lambungnya dengan batu demi menahan lapar. Kalau mengajak berjihad, beliaulah yang terdepan. Bila ada suatu hal yang mengancam keselamatan kaumnya, kalau mengajak beribadah, beliaulah yang sholat malam hingga kakinya memar dan berbengkak-bengkak. Dakwah perlu iltizam. Mengikuti dakwah Rasul memerlukan iltizam atau komitmen agar gerak dakwah dapat terus maju. Akan tetapi karena jalan dakwah itu panjang jalannya, sedikit orang juga yang mau menggemarnya, banyak cobaannya. Maka tidak sedikit juga orang-orang yang berguguran dalam jalan dakwah. Akhlak yang agung. Ketujuh sifat tersebut membuktikan bahwa Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung. Ini bukan pengakuan beliau, tetapi pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya Al-Quran. Akhlak yang agung itu adalah Al-Quran. Semua perkataan dan perbuatan beliau SAW adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Beliau memiliki akhlak Quran, akhlak Al-Quran, sebagaimana disampaikan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Teladan yang baik. Wajar kalau beliau SAW ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai teladan yang baik. Idolanya bukan artis, bukan pemain bola atau lainnya. Idolanya adalah Rasulullah SAW.
Semboyannya adalah Rasulullah sebagai teladan kami. Mulailah dari yang kecil, misalnya makan dengan tangan kanan atau apapun yang baik selalu dimulai dengan yang kanan, sampai mengikuti jejak jihad beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pertemuan keempat ini adalah Tariful Rasul atau pengertian Rasul. Maknatur Rasul atau kedudukan Rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun kedudukan yang istimewa itu tidak disikapi oleh manusia atau umat Islam dengan sifat gulu atau berlebihan. Seorang manusia, oleh karena itu sebagai manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas makan, minum, pergi ke pasar, berniaga, dan segala aktivitas manusia lainnya. Memiliki nasab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga yang bersih dari zina di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Nasab pilihan. Sesungguhnya Allah memiliki Kinanah dari anak keturunan Ismail, memiliki Quraisy dari Kinanah, memiliki Bani Hashim dari Quraisy, dan memiliki dari Bani Hashim, HR Muslim, memiliki jasad. Imam Turmudzi mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syama'il. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling tampan adalah Adam, karena Allah langsung menciptakan dengan tangannya. Dengan meniupkan rohnya, wanita paling cantik adalah Hawa. Menyampaikan misi. Sebagai Rasul, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat, sehingga saat Haji Wada, beliau berkali-kali menegaskan, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berkali-kali menegaskan." Maka para sahabat yang hadir menjawab, "Iya, iya, iya, iya." Padahal beliau telah menunaikan semua risalah dengan sesempurna-sempurnanya penunaian. Menunaikan amanah. Sebagai Rasul, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas menunaikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 52, Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Memimpin umat. Tugas ketiga sebagai Rasulullah adalah memimpin umat Islam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang sempurna, pemimpin keluarga dan pemimpin negara. Dakwah Nabi. Itulah perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari menyampaikan risalah hingga memimpin umat. Beliau menghadapi berbagai kalangan, dari mulai bangsawan dan rakyat biasa, orang merdeka dan budak belian, Arab dan azam atau non-Arab, laki-laki dan perempuan, dan juga segala umur. Semuanya mendapatkan dakwah dari Rasulullah yang bijak atau nasihat yang baik atau dialog yang terbaik. Fikih dakwah. Dari perjalanan
dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memperoleh ilmu tentang bagaimana dakwah yang benar atau dikenal dengan fikih dakwah. Fikih dakwah mendalami dan memahami: 1. Sejarah dakwah. 2. Faktor-faktor keberhasilannya. 3. Rukun-rukunnya. 4. Cara-caranya. 5. Sarana-sarananya. 6. Kesimpulan dan evaluasinya secara detail dan mendalam, sehingga dapat menampilkan dakwah dengan sebaik-baik sajian. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah, karena as-sunnah merupakan definisi ahli hadis. Setiap yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik. 1. Perkataan sunnah qauliyah. 2. Perbuatan sunnah fi'liyah maupun ketetapan sunnah takririyah. Jadi apa yang terjadi pada dari Nabi ada efek hukumnya. Nabi lupa rakyat dalam sholat, syariah, sujud, sahwi. Nabi marah, senyum, tertawa, diam, berjalan, makan. As-sunnah sebagai sumber. As-sunnah berkedudukan sebagai sumber pada 3 hal, yaitu 1. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sumber sirah dan sumber dakwah. Karena itu penting untuk memahami as-sunnah atau al-hadis. Pertemuan selanjutnya adalah Ta'riful Rasul atau pengertian ar-Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berkata dari rasala yang berarti menutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk masdar dari kata Rasulullah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang diutus dan dipilih oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ciri-cirinya: pertama, memiliki asifatul asasiyah, sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya, sifat sidik atau jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, dan patanah, cerdas. Kedua, memiliki al-mu'jizat atau mukjizat, yakni berkara-kara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Dan yang ketiga ada al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Dan yang keempat ada an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Dan yang kelima adanya at-tashmarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Alhamdulillah, sekian review dari saya. Selamat belajar, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat baik untuk yang mendengarkan maupun saya yang mereview. Terima kasih.